وبركاته. إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى بوصولهما وفورهما، ثم إلى روح مقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد ولد ويله، وإلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وصولهما وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الله، وإلى روح الشيخ علي بن العبارس، وإلى روح الحبيب عبد الله بن أولي الحداد وصولهم وفروعهم وإخوانهم وزواجهم وذريتهم الجميع، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر وأولاده المهدي والحبيب بكر والحبيب حسن بن سالم وصولهم وفروعهم، وإلى روح شيخنا ومعلمنا وذوي الحلقنا وعليهم أجمعين، أن الله يوصلهم وفروعهم وإخوانهم وزواجهم وذريتهم الجميع، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجتهم في الجنة، وينفعنا بأسرار منوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء تعالى ورضاه وقربه وثوابه. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة القدوب غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد رحمه الله تعالى وتمنى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian yang kemarin tentang penyakit hati, penyakit yang mencongkol di hati seseorang. Sebelumnya penyakit membersihkan daripada hati, sombong, orang yang sombong. Barang siapa yang tawadhu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang sombong maka akan direndahkan oleh Allah Ta'ala. Terus kelanjutannya daripada wa min a'zamil muhlikat, dari perkara-perkara yang besar kebinasaannya itu apa? Yang menyebabkan seseorang hamba binasa itu riya, adalah riya. Waqad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyebut siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang riya bisyirkil asghar, dengan syirik yang kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar jelas langsung menyekutukan Allah. Tuhan ada dua. Dia meyakini Tuhan ada dua. Meyakini Tuhan ada dua atau tiga, sudah langsung syirik, sudah murtad, keluar daripada Islam. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau riya ini dia tidak terang-terangan mengatakan bahwa Tuhan ini ada dua atau tiga, tapi pekerjaannya dia itu kan tujuan kita mengamalkan ibadah untuk Allah. Tujuannya dia untuk seseorang atau untuk orang lain selain Allah. Tidak terang-terangan. Ini namanya riya. Wasyirkil khafi, ataupun syirik yang sembunyi-sembunyi. Karena riya itu tidak nampak, tidak kelihatan. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Wa makna riya, dan pengertian daripada riya, talabul manzilati wa ta'zim indan nasi bi amalil akhirah, mencari kedudukan dan keagungan di sisi manusia dengan pengamalan akhirat. Ini namanya riya. Kalladzi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahajju wa yujahidu wa yaqra'ul Qur'an. Seperti apa contohnya? Pamer atau riya dengan ibadah biar dilihat orang, dipuji orang, seperti sholat, berpuasa, bersedekah, berhaji, jihad fisabilillah, membaca Al-Quran, biar diagung, biar dielus-elus orang, biar dipuji orang.
seseorang beribadah menuju ke masjid. Ciri-cirinya riya ini, termasuk ciri-cirinya riya, Sayyidina Ali rahimahullah taala karramallahu wajah mengatakan daripada ciri-ciri riya, salat, berpuasa atau bersedekah. Contohnya, yang pertama, malas ketika sendirian. Kalau di rumah salat duha enggak, tapi kalau di masjid dilihat orang semangat ya. Salat tarawih ketinggalan umpamanya, salat tarawih ketiduran umpamanya, habis makan banyak, habis salat maghrib terus ketiduran, enggak salat tarawih. Seharusnya salat tarawih kan boleh dikerjakan di rumah. Kalau dia memang ikhlas lillahi ta'ala, pasti dikerjakan salat tarawihnya di rumah. Kalau enggak sama istrinya, enggak apa-apa salat tarawih sendiri. Yang penting 20 rakaat. 20 rakaat. Yang tiganya kan salat witir. Tapi kalau lebih bagus 11 rakaat salat witirnya. Jadi berapa? 31. Kalau saya di pondok dulu 31 salatnya. Bareng sama anak-anak. Diwajibin. Anak-anak santri itu meskipun yang malas ya tetap diwajibin juga. Ada pengawas-pengawasnya. Nah ini kalau kita bagaimana? Di kita tidak ada yang ngingetinnya paling suara azan. Tapi kalau di pondok ada yang ngingetin, ada yang semangat ayo. Kalau tidak sholat, ada hukumannya. Kalau di kita tidak ada, nafsi sendiri-sendiri. Jadi memang tergantung kebiasaan dan semangat seseorang beribadah. Dia di rumahnya tidak dilihat orang, malas. Tapi kalau dilihat orang, semangat. Nah itu termasuk daripada ciri riya. Atau kalau di depan orang tidak bermaksiat, sendiri-sendiri bermaksiat, sama itu juga. Yang kedua, rajin. Kalau tadi malas, sekarang rajin. Malas, kalau di rumah, kalau dilihat orang semangat, kalau sendiri malas. Kebalikannya, rajin dilihat orang, kalau sendiri tidak rajin. Contohnya, ya berjamaah. Hati-hati, jangan sampai niat kita berjamaah itu diselingi dengan riya. Berjamaah ke masjid biar dipuji orang, itu termasuk riya. Dia bahayanya berhubungan dengan dipuji dengan orang, tapi orang lain itu tidak memperdulikan. Bahkan ada yang mencela, kalau orang yang buruk akhlaknya mencela. Oh, cowok yang ikut nang masjid tau. Nah, biasanya ada sebagian orang begitu kan ada. Kalau kita berpikiran begitu, umpamanya kita ke masjid, dicela, dipuji, sama saja. Nah, itu namanya ikhlas. Tapi kalau ada timbal baliknya, biar dipuji orang, namanya riya. Sedekah, nah, ini yang biasanya sedekah ini, apalagi sedekah di di foto, terus diviralkan, itu termasuk riya. Bahkan sedekah dengan kita memfoto orang tersebut itu bisa menyakitkan hati orang yang menerima sedekah. Lebih baik jangan, malah jadi penyakit. Kita kalau bisa dengan orang dermawan, memakan hartanya, dermawan ini orang baik, suka memberi, itu menjadi obat. Tapi kalau dengan orang yang medit, apalagi yang suka foto-foto viralkan, itu orang medit termasuk itu. Cuma maunya dia sedekah biar dipuji orang, biar dikatakan bahwa ahli sedekah. Bedanya kita memakan dengan hartanya orang dermawan itu menjadi obat. Tapi kalau memakan hartanya orang tersebut itu selain orang dermawan itu menjadi penyakit. Itu hati-hati, jangan semuanya kita makan sedekahnya orang, kita makan, lihat dulu ini orangnya. Bahaya makan kalau sudah masuk ke perut, bisa menjadi penyakit. Penyakit ada dua, bisa menjadi penyakit zahir ataupun batin. Kalau yang zahir jelas penyakitnya seperti apa? Ya, mencret, penyakit badannya itu. Kalau penyakit batin bisa mempengaruhi ibadahnya dia dengan Allah. Jadi tidak semangat lagi, yang tadinya semangat beribadah dengan makanan tersebut tidak menjadi semangat lagi.
membaca Al-Quran, tadarus baca Al-Quran, di rumah juga membaca Al-Quran. Jihad di jalan Allah. Dalam kitab fikih disebutkan, banyak kitab-kitab fikih menyebutkan, terutama karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, gurunya orang Jawa. Jihad itu ada 3. Yang pertama ada jihad di dunia, terus yang kedua jihad di akhirat, terus yang ketiga jihad dunia dan akhirat. Yang pertama jihad dunia dan akhirat, jelas dia perang di jalan Allah. Berangkat sekarang Israel ke sana, perang sama Israel. Tujuannya lillahi ta'ala, untuk menegakkan agama Islam, untuk membela saudara-saudara muslim kita. Itu jelas. Dihukumi dunia dan akhirat. Kalau terusan fikihnya, kalau dia mau disolati tidak boleh. Yang boleh cuma dikafani dan dikuburkan. Kalau dimandikan dan disolati tidak boleh. Itu orang yang berperang di jalan Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ini ntar dikumpulkan dengan para syuhada, para nabi, ntar dikumpulkan nih orang-orang yang mati syahid ini. Jelas itu jihad di dunia dan akhirat. Terus yang kedua, jihad dunia toh. Ini kebalikannya dengan jihad dunia dan akhirat. Dia jihad berperang di jalan Allah, tapi niatnya untuk apa? Kedudukan. Niatnya untuk mengambil harta ghanimah, bukan lillahi ta'ala. Nampaknya memang perang sama orang-orang kafir, tapi pahalanya kosong. Hukumnya ya sama, hukumnya kalau di dunia ini sama, disamakan dengan orang yang jihad fisabilillah. Di dunia tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, karena darahnya orang yang mati syahid itu menjadi saksi. Itu kalau dunia dan akhirat. Tapi kalau ya dunia kosong. Wallahu a'lam, ntar di akhirat dikumpulkan dengan siapa? Wallahu a'lam. Mungkin tergantung amalnya di dunia. Banyak ibadah, ya beruntung. Nah ini yang rugi, yang jihad di dunia toh. Terus yang terakhir jihad akhirat. Akhirat toh, ini jihad di akhirat ini, orang ini disebut jihad akhirat. Jihad paling banyak. Contohnya paling banyak ini orang mati meninggal dalam keadaan sakit perut, rawatang, terus meninggal. Itu termasuk juga jihad akhirat. Tapi dihukumi wajib yang 4. Dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Tapi ntar dikumpulkan dengan para syuhada. Terus apa lagi? Kemarin itu kalau musim corona itu banyak yang meninggal gitu. Nah itu termasuk mereka itu, kalau dalam kitab fikih termasuk orang-orang yang mati syahid. Ini banyak takut mati. Padahal itu mati syahid. Sakit corona atau sakit jantung, tapi meninggalnya pas waktu wabah corona, sama juga. Mati dalam keadaan jihad akhirat, mati syahid. Terus yang paling disenangi oleh santri ini, ketika menyantri terus mencari ilmu, meninggal. Yang namanya umur tidak tahu nggak? Kita dari rumah datang ke sini, datang pengajian, lalu di tengah jalan namanya umur tidak tahu, umpamanya meninggal. Itu termasuk mati syahid. Pahalanya besar untuk ilmu. Yang belajar ataupun yang ngajar sama. Terus perempuan melahirkan terus meninggal, itu mati syahid. Itu jihad akhirat. Yang rugi tadi itu cuma yang jihad dunia, yang rugi tadi itu. Karena kenapa? Riya, ada amalnya itu bukan ikhlas lillahi ta'ala. Banyak lagi itu yang jihad akhirat itu, banyak lagi disebutkan dalam kitab fikih. Liyu'azimahun nas lidzalika wa yukrimuhu aw yu'tuhu min amwalihim. Menganggungkan manusia untuk diberi imbalan. Bukan lillahi ta'ala. Bahasa kita itu pengen upah. Ya nolong seseorang pengen upah. Nah, yang didapatkan apa? Ya upahnya itu. Kalau dapat, tapi pahalanya tidak dapat.
Fadzalika wal murai, dengan hal tersebut tadi itu salat, berpuasa, bersedekah dan haji, baca Al-Qur'an dengan amalan ibadah yang lain yang karena dengan sebab manusia bukan karena Allah, itu semuanya riya. Terus kata Habibullah Haddad apa? Amaluhu, dan amalnya itu mardudun, tertolak amalnya. Jadi tidak dapat pahala, cuma dapat kalau dapat upah ya dapat upah, tapi kalau tidak dapat upah, tidak dapat pahala juga, rugi jadinya. Kayak puasa ini ya, mengamalkan dosa, umpamanya puasa, poso tapi tidak sembahyang. Ibadah yang ditentukan itu puasa, sholatnya dulu baru puasa. Kalau tidak sholat biasanya itu buka bersama, biasanya yang di Dira atau di Larisu umpamanya, atau di tempat-tempat yang lain buka bersama sampai meninggalkan sholatnya. Dapat luwe dan dapat haus tok. Pahala puasanya tidak dapat. Wasa'yuhu khaibun, amalnya tertolak dan usahanya khaibun, hilang sama sekali. Sawaun fa'ala lahun nas ma'amalahu minhum aw lam yaf'aluhu, baik diwujudkan untuk manusia yang diinginkan, yang diidamkan, atau tidak dikerjakan. Wa qad qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa kepada Tuhannya, berjumpa dalam keridhaan, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia mengamalkan pekerjaan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan kepada Allah seseorang pun. Terus lanjutannya daripada ciri-ciri orang yang riya tadi itu. Yang ketiga, amalnya meningkat dikala dipuji, tambah getol ibadahnya dikala dipuji. Yang keempat, kalau dicaci jadi lemah, menurun. Dipuji meningkat, dicaci menurun. Kalau seorang yang benar mau dipuji mau enggak, tetap lempeng sudah. Karena amal ibadahnya itu lillahi ta'ala. Kalau karena orang atau karena semangat dia dipuji terus menurun semangatnya kalau dicaci, itu termasuk riya. Waqad qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang ingin keuntungan akhirah, nazid lahu, maka Allah akan menambahnya fi harthi, dalam keuntungannya. Wa man kana yuridu harthad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi, dikasih sama Allah, minha, tapi dari sebagiannya saja. Fil akhirati min nasib, dan wa ma'lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak dapat sama sekali di bagiannya dia di akhirat. Tujuannya di akhirat, maka akan Allah kasih. Tapi kalau tujuannya dunia, tetap Allah kasih, tapi sebagian saja. Di akhiratnya tidak Allah kasih. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Loh, kok bisa orang-orang yang salat? Alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya celaka itu apa? Orang yang salatnya lalai. Orang yang salatnya lalai. Terus siapa lagi? Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Orang yang salat lalai. Dalam kitab tafsir yang lain disebutkan, ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ciri-ciri orang-orang munafik ini bagaimana? Ketika dengar azan, tidak langsung sholat, tapi sholatnya diakhir-akhirkan. Oh, masih sholat zuhur, masih jam 1, masih jam 2. Mendekati sholat asar, baru dia mau sholat zuhur. Kurang 5, sholat wassalamualaikum, sholat zuhur. Sholat itu, waktu sholat itu ada tingkat-tingkatan. Ada tingkat fadilah, ada tingkat ikhtiar, ada tingkat jawaz. Tingkat yang paling baik itu tingkat fadilah.
tingkat keutamaannya yang bagus. Kapan itu waktunya? Pas azan. Nah itu langsung pertama itu azan langsung sholat. Itu paling tingkatnya paling bagus. Terus yang lainnya bertingkat sudah. Nah, yang paling awal itu paling bagus. Muslim yang derajatnya bagus, yang paling baik itu sholat di awal waktu. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat. Kalau sampai menunda-nunda sholat, maka akan masuk dalam firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Celakalah, wail itu celaka artinya bagi orang-orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya, mengakhirkan sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat. Langsung sholat tepat pada waktunya. Terus kasep umpamanya tidur tidak berjamaah di masjid, berjamaah sama keluarganya, diajak berjamaah. Hukum berjamaah kan kalau bagi laki-laki fardu kifayah, bahkan fardu ain, wajib seperti sholat Jumat. Kalau udah berjamaah udah sah sholat Jumatnya. Fardu kifayah seperti sholat yang lain. Sholat subuh berjamaah fardu kifayah. Kalau udah ada di kampung tersebut sholat berjamaah, berdosa semuanya. Satu kampung, dan akan dikuasain syaitan kampung tersebut. Terus sunnah berjamaah seperti apa? Sholat tarawih, nah, itu sunnah. Sholat istisqa, minta hujan. Terus sholat khusuf, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, itu sunnah. Terus makruh sholat berjamaah. Kapan makruh? Kita bermakmum kepada orang yang fasik. Apa orang fasik ini? Fasik itu tandanya orang yang melakukan dosa besar dan terus menerus melakukan dosa kecil. Itu namanya fasik. Kita sholat di belakang mereka atau kita jadi makmum mereka, itu makruh sholatnya. Terus haram, sholat berjamaah haram. Seperti apa? Seperti perempuan. Ini perempuan ini, laki-laki tidak ada. Perempuan sholat berjamaah di masjid tanpa izin walinya atau tanpa izin suami. Izin dulu perempuan boleh sholat berjamaah, tapi izin dulu. Kalau langsung datang ke masjid tanpa izin suaminya haram, tapi sholatnya tetap sah, cuma haram berjamaahnya. Nah, yang tadi itu fawailul lil musallin termasuk daripada orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini apa dalam kalau dalam tafsir yang lain, qala nazalat fil munafiqanu yura'una mul mu'minun bi salatihim. Dia riya di depan orang-orang mukmin dalam salat mereka. Jika hadir sama orang-orang mukmin riya. Dan jika tidak ada orang-orang mukmin, mereka akan malas. Itu harus disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi kalau tidak salah ini. Termasuk orang-orang riya. Terus di akhirat ini orang riya, annahu yuqalil mura'in, dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang yang berbuat riya, dia itu akan meminta pahala perbuatan mereka di hari kiamat. Tetap meskipun orang riya itu meminta pahalanya di hari kiamat. Semangat beribadah tapi pengen dilihat sama istrinya atau sama besannya atau sama mertuanya. Nah, itu karena orang dia beribadah tetap meminta pahala sama Allah. Tapi ada para malaikat atau hatif ini ada seruan panggilan tok tapi tidak ada namanya. Katanya orang-orang yang kalian dulu mencari muka terhadap mereka, siapa umpamanya gara-gara mertua, gara-gara besan umpamanya, gara-gara mantu umpamanya, semangat beribadahnya, dikatakan kenapa kalian tidak minta sama mereka, kenapa minta sama Allah? Langsung dikatakan begitu, yang langsung diam. Orang-orang riya ini meminta pahalanya, tapi langsung ditangkis. Ya kalau mau minta sama orang yang kalian riyain itu, kalian harapkan, bukan sama Allah.
Wa qala alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis, ana aghnal aghniya 'anil syirki. Aku ini, kata Allah, yang paling kaya, tidak butuh daripada sekutu. Tidak membutuhkan Allah kepada sekutu. Faman amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amal, asyraka fihi, yang menyertakan seseorang di dalam amalan tersebut, ghairi, selainku, fa ana minhu bariun, maka kata Allah, Allah akan terbebas darinya. Tidak peduli Allah sama dia. Wa nasibi li syariki, dan bagianku untuk orang yang dia sekutukan. Terlepas, Allah lepas sama dia. Maksudnya ya tidak mungkin dikasih pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shoma yurai, barang siapa yang berpuasa yurai karena riya, faqad asyraka, maka telah syirik kepadaku. Wa man shalla yurai, barang siapa salat karena riya, faqad asyraka, syirik juga termasuk. Wa man tasaddaqa yurai, maka barang siapa yang bersedekah yurai karena riya, faqad asyraka. Hadisnya jelas gini. Ada kanjeng Nabi, riya semuanya itu berarti perkara penyakit hati yang menyongkol di hati seseorang, harus dihilangkan. Hadisnya jelas. Dalam Al-Quran juga jelas. Wa qala alaihi salatu wassalam, man talabad dunya, barang siapa mencari dunia, bi'amalil akhirah, dengan amal akhirah, mencari dunia, mencari uang dengan amal akhirat, mencari dunia, mencari uang, atau mencari biar dipuji orang dengan amal akhirat, tamasallahu wajhu, kata Allah apa? Azabnya apa? Allah akan mencoreng wajahnya, atau Allah akan menghapus penglihatannya, wa mahaqqa dzikrahu, dan menghapus daripada namanya, wa asbata ismuhu, dan menetapkan namanya finnari, di neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana salata haitsu yarahu nas, barang siapa yang membagukan salat dikala dilihat manusia, salatnya dibaguskan, dikhusuk-khusukkan, dilama-lamakan, membaca Al-Quran dienak-enakan suaranya, tapi kalau lagi sendirian dicepatkan suaranya, kayak dikejar maling. Ketika sendiri cepat baca Al-Qurannya tanpa memperdulikan tajwidnya. Begitu juga sholatnya cepat kalau sendiri, tapi kalau di hadapan orang sholatnya dikhusuk-khusukin, bacanya difasih-fasihkan, dipelan-pelankan, dienak-enakan. Wa asa as-salah haitsu yakhlu, fatilka istihanah, kata Allah, orang-orang tersebut itu seperti menghinakan, penghinaan termasuk. Karena ibadah ini Allah perintahkan untuk beribadah, tapi kalau modelnya seperti itu, seperti menghinakan orang yang sesuatu zat yang memerintahkan untuk beribadah, sama dengan menghinakan Allah. Nanya berarti ya. Istahana biha rabbahu tabaraka wa ta'ala. Biasanya kalau sholat tarawih biasanya itu guyon, dia sudah tua-tua. Anak kecil mending ya, anak kecil. Tapi kalau yang sudah tua-tua guyon, itu sudah batal, sholatnya itu sudah batal. Belum lagi dia melecehkan Gusti Allah. Ya, sudah tua umpamanya, yang masih akhlaknya buruk, sholat tarawih bercanda, pas lagi sholat, dalam sholat bercanda, tidak boleh, sholatnya batal, dan dia juga menghinakan Allah. Bahaya itu, menurut saya bahaya. Kalau sudah menghinakan Allah. Kita masuk bab fikih. Kemarin kelanjutannya daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin wudu atau mandi yang disyariatkan, kalau dia umpamanya berkumur atau mandi tapi tidak berlebihan, masuk sedikit, itu tidak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, tidak boleh, membatalkan puasa. Atau di luar umpamanya gosok gigi, umpamanya jam 10 siang gosok gigi, ada ketelan, tidak berlebihan, atau berkumur pakai
Listerin ya, berkumur-kumur Listerin sedikit, tidak berlebihan, batal. Kenapa? Karena nggak disyariatkan. Tiba-tiba berkumur, terus ada yang ketelan sedikit, batal puasanya. Terus hal yang yang lain, hukum suntik. Ya, itu khilaf antara ulama. Ada yang membatalkan, ada yang tidak. Kita ihtiyat atau kita hati-hati kalau suntik malam hari. Nah, lepas sama itu, tidak ada masuk dalam perdebatan ulama. Kalau mau suntik ke dokter di malam hari, atau umpamanya cuci darah di malam hari, kan bisa dari siang hari. Terus reak. Reak ini semerem gitu, reak gitu. Reak itu gitu biasanya keluar. Kalau sampai bisa dikeluarkan, keluar, itu wajib dikeluarkan. Nggak boleh ditelan lagi. Tapi kalau susah gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa di sini. Telan nggak apa-apa. Karena susah dikeluarkan. Reak itu hukum reak, beda. Terus hukum air liur, air ludah. Air ludah ini karena susah kita menjaganya. Bagaimana ini? Ada tiga syarat. Yang pertama harus suci, air murni, air liur. Tidak apa-apa ditelan. Air liur ya, tidak apa-apa. Yang tidak bercampur dengan yang lain, karena susah untuk menjaganya. Terus yang kedua, air liurnya itu suci, tidak boleh menjadi mutanajis. Seperti apa mutanajis? Kalau gusinya berdarah, ketahuan loh, kan ada rasanya air liur. Nah, air liur tahu rasanya. Terus kecampur darah sedikit kan ada rasanya itu. Nah, itu wajib dikeluarkan kalau sedang berpuasa. Tidak boleh ditelan. Meskipun tidak berpuasa, tidak boleh ditelan. Karena kenapa? Barang najis. Terus yang ketiga, fal-lisanu falhum kulluhum. Yang ketiganya tidak masuk syarat ini. Kebiasaannya itu yang dua harus murni, terus harus suci. Itu air liur. Atau bercampur yang najis tadi itu, atau bercampur yang lain. Air liurnya bercampur dengan sisa makanan sahur. Itu tidak boleh. Batal puasanya jadinya. Itu Terus yang hal-hal yang apalagi permasalahan. Seperti ingus. Kalau lagi umbelan umbelan ya. Umbelan terus ingusnya masuk ke dalam mulut, kan ada itu. Rongga yang jalur makanan dan jalur pernafasan itu ada saling terhubung. Kalau lagi umbelan masuk ke dalam jalur makanan, belum nyampe ke tenggorokan, itu wajib dibuang. Pokoknya bisa. Kalau tidak bisa ya baru. Itu karena tidak bisa. Apa lagi? Sudah sampai situ. Terus yang membatalkan lagi, perkara-perkara yang membatalkan. Istimna. Istimna ini apa? Pengen keluar air mani dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya. Yang membatalkan ini yang mana ini? Yang membatalkannya ada dua keadaan. Dia pengen keluar air mani sendiri, memang ingin untuk keluar air mani, ataupun dengan tangan istrinya, itu sudah batal. Terus yang tidak membatalkan bagaimana? Keluar air mani seperti tidur umpamanya, terus mimpi keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa. Atau menghayal umpamanya, menghayal yang jorok-jorok umpamanya, naudzubillah, terus keluar air mani, itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada perbuatannya dia, tidak ada perbuatan, cuma menghayal toh, terus keluar air mani. Ataupun dengan istri tapi dengan penghalang, seperti pakai kain, itu tidak membatalkan. Terus gimana hukumnya mencium istri umpamanya? Hukum mencium istri membatalkan apa tidak? Haram jika disertai dengan syahwat. Tapi kalau tidak disertai dengan syahwat, tidak apa-apa. Tidak sampai makruh hukumnya.
dan tidak batal puasanya kecuali jika keluar air mani. Tapi kalau sampai keluar dengan air maninya keluar, maka batal. Mencium istri terus keluar air mani, batal puasanya. Terus yang membatalkan puasa diantaranya apa? Istisqa, muntah dengan sengaja, diogrok-ogrok umpamanya, atau gosok gigi umpamanya sampai kejeruan, itu sengaja, itu termasuk batal puasanya. Walaupun sedikit, keluar air tok sedikit, batal jadinya. Kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Umpamanya tidak sengaja, tiba-tiba muntah, sisanya itu yang di dalam mulut wajib dikeluarkan, berkumur itu wajib dikeluarkan. Kenapa? Najis. Kalau dari dalam lambung, dari lambungnya itu menjadi najis. Tapi kalau tidak di dalam lambung tidak najis. Ada najis itu. Kayak seperti apa? Gumohnya anak kecil. Sama, semuanya hukumnya sama. Kalau dari lambung najis semuanya. Tapi kalau tidak sampai makanannya atau susunya tidak sampai ke lambung, tidak najis. Yang anak kecil, yang punya anak kecil gumoh. Dilihat ini. Oh, kayaknya baru nyusu ini. Nyusunya kebanyakan. Tidak sampai ke lambung, berarti tidak najis. Tapi kalau lama sudah 2 jam tidak mimi, terus tiba-tiba gumoh. Lah ini berarti jadi dari lambung, najis, wajib disucikan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-kutri unsa wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taradhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ki ulama nahdha bil khair wa nufa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal wa yunqdi anna rabbana kulla du'in qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ufir wasir anta akraman sadar wa salatullahi tafsal mustafa min al-haqi da'ana wal wafa bi kitabi fi linasi shifa wa ala al-kirami syurafa wa ala sabil masabil ghurar, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina wa liyasir wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.